Kalau saja setiap orang itu bisa bersyukur, mungkin tidak ada namanya serakah, apalagi bunuh orang. Begitulah kisah dari angkara murka ketika para penambang batu dan pasir mencari untung ataupun sekedar ingin berusaha mencari tujuan. Namun di atas sendiri masih saja saling sikut maupun berusaha perkaya diri mereka. Itulah yang terjadi di Angkara Murka. Film Angkara Murka berkutat di sekitar kisah Ambar, seorang ibu muda yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah suaminya, Jarod, menghilang secara misterius di sebuah tambang pasir. Dengan latar belakang desa terpencil di lereng Gunung Merapi, film ini memberikan gambaran kehidupan yang keras dan menegangkan, di mana keserakahan manusia dan penguasaan lokal menciptakan iklim yang tidak bersahabat. Keberanian Ambar menjadi sentral dalam menggali kebenaran yang selama ini terpendam dalam rahasia kelam tambang tersebut. Di Angkara Murka, iblis dan dunia mistis bukanlah kekuatan independen yang menebar ancaman atas keinginan sendiri, melainkan sebatas alat yang dipakai oleh manusia berstatus penguasa lalim. Iden Junjung selaku sutradara sekaligus penulis naskah ingin menggambarkan bagaimana manusia bermata hijau jauh lebih jahat dan berbahaya daripada setan bermata merah menyala. Latarnya adalah sebuah tambang pasir di sekitaran Merapi, di mana para buruh bekerja keras sehari penuh namun hanya menerima bayaran di bawah upah minimum. Didorong keinginan memperbaiki hidup, Jarod mengajak rekannya Bogel mencari permata yang konon banyak terkubur di balik sebuah bukit. Jarod pernah menemukan satu buah dan ingin memperoleh lebih banyak. Sejak itu Jarod menghilang secara misterius. Buruh bernama Komar pun menyimpan niat serupa dan mulai mengajak beberapa teman untuk mengikutinya. Di sisi lain, Ambar, istri Jarod yang kini seorang diri mengurus putra mereka, coba mencari keberadaan sang suami dengan bekerja di tambang pasir tersebut. Dalam upaya mencari kebenaran, Ambar memutuskan untuk bekerja di tambang tersebut. Namun, ia segera menyadari bahwa tambang itu menyimpan rahasia kelam dan teror tak kasat mata yang mengancam keselamatan para pekerja. Di bawah kekuasaan bengis Raden Broto, satu persatu pekerja tambang mulai menghilang secara misterius. Bersama Lukman, Ambar berusaha melawan teror yang tak terlihat, keserakahan manusia, dan luka masa lalu yang membekas dalam hidupnya. Film Angkara Murka menawarkan pendekatan berbeda dalam genre thriller horor dengan cerita yang langsung ke inti tanpa basa-basi. Meskipun minim penjelasan tentang latar belakang tiap karakter, alur film tetap bisa dinikmati karena misteri yang dibangun secara konsisten sejak awal. Visual film didominasi suasana gelap dan berlatar waktu malam, menciptakan atmosfer yang mencekam dan penuh rasa waspada. Hal ini diperkuat oleh ekspresi para pemain yang minimalis, tidak banyak ekspresi emosi yang ditunjukkan, namun justru hal ini membuat penonton merasa tidak nyaman dan terus bertanya-tanya. Konflik dimulai ketika Ambar secara aktif mencari suaminya, di tengah ancaman yang menghadang dari praktek penambangan yang ilegal dan korup. Dia tidak hanya harus melawan penguasa yang kejam tetapi juga menghadapi kekuatan gaib yang menghantui tambang tersebut. Semakin dalam Ambar menyelidiki, semakin ia terperosok ke dalam jaringan misteri yang mengancam nyawanya. Dalam akhir cerita, penonton diajak menyaksikan bagaimana Ambar berjuang untuk kebenaran dan keadilan, akhirnya mengungkap misteri hilangnya suaminya sambil berhadapan dengan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Sutradara Iden Junjung berusaha menampilkan horor bukan hanya dalam wujud makhluk gaib, tetapi juga dalam kenyataan sosial yang menyedihkan. Praktik eksploitasi yang terjadi di tambang menjadi teror tersendiri bagi Ambar. Dalam suasana kelam yang diusung oleh film, penonton bisa merasakan betapa mencekamnya hidup di tengah kekuasaan yang menindas. Salah satu kekuatan dari Angkara Murka adalah integrasi unsur gaib dalam cerita.
Mitos-mitos lokal berperan penting dalam membentuk atmosfer horor dengan menambah deretan ketegangan yang membuat penonton terus waspada. Kekuatan yang tidak terlihat mempengaruhi keputusan dan tindakan karakter, menciptakan konflik psikologis yang mendalam. Film ini tidak hanya sekadar meracik ketakutan, tetapi juga menyediakan kritik sosial tajam terhadap sistem yang ada. Ambar, sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, memperlihatkan kepada penonton bahwa horor yang sebenarnya bukan hanya dari makhluk gaib, tetapi dari praktik-praktik sosial yang korup, tidak seperti penyakit sederet horor Indonesia. Angkara Murka tidak pelit memperlihatkan aktivitas di latarnya. Tambang pasirnya hidup, di mana penonton sering diajak mengamati rutinitas para buruh. Bahkan sangat sering, sampai film ini terjangkit penyakit lain berupa kemonotonan, akibat terlampau berkutat di satu lokasi, dengan situasi yang minim variasi. Metode bercerita Angkara Murka pun sedikit janggal. Selama 89 menit durasinya, ia menerapkan tempo lambat khas horor alternatif yang enggan secara membabi buta menebar teror, namun di saat bersamaan, progresi narasinya justru terasa buru-buru. Naskahnya lemah dalam membangun transisi. Beberapa kali kita melihat penampakan makhluk misterius bertubuh hitam dengan mata merah menyala menyatroni mereka yang menyusup ke tambang berlian. Tapi Brotolah iblis sesungguhnya. Dia tidak segan turun tangan membantai buruh tambangnya, tapi dampak paling mematikan yang ia bawa adalah saat sikap sewenang-wenang dan kesenjangan sosial yang ia tanamkan berujung menciptakan siklus kekerasan yang menjadikan orang-orang lemah saling tikam hanya demi bertahan hidup. Sungguh sayang, klimaks yang berpotensi melahirkan pertumpahan darah brutal di tengah pertarungan epik kala kaum akar rumput berjuang mendapatkan kesejahteraan mereka, berakhir canggung akibat kurang piawainya pengarahan Iden Junjung terhadap adegan-adegan bertempo tinggi. Setiap karakter terasa misterius. Tidak jelas siapa yang benar-benar jahat atau siapa yang bisa dipercaya. Unsur abu-abu pada tiap peran memperkuat sisi psikologis cerita dan memancing rasa penasaran penonton sepanjang film. Tidak ada satupun akting yang benar-benar menonjol, namun semuanya bermain di level yang sama, cukup untuk menjaga intensitas dan suasana kelam yang dibangun, walaupun tidak mengandalkan jump scare. Ketegangan dibangun lewat atmosfer yang sunyi, ritme lambat, dan nuansa mencurigakan di tiap adegan. Hal ini membuat rasa takut muncul secara perlahan dan bertahan lama. Salah satu kekuatan film ini adalah adegan aksi yang meski tidak banyak, namun intens dan membuat penonton gregetan. Ketegangan meningkat drastis ketika aksi terjadi, memberi sentuhan mendebarkan yang memecah sunyi dan menambah dinamika dalam cerita. Secara keseluruhan, Angkara Murka adalah film yang mengandalkan kekuatan suasana dan ketegangan psikologis. Bagi penonton yang menyukai film penuh teka-teki dan nuansa gelap tanpa banyak dialog maupun penjelasan, film ini bisa jadi pengalaman yang memuaskan sekaligus meresahkan. Angkara Murka bukan sekadar film horor, tetapi juga pengalaman sinematik yang kaya dengan makna dan penuh emosi. Menawarkan cerita dan fakta menarik tentang film ini, penonton diharapkan dapat menemukan lebih dari sekadar ketakutan namun juga renungan tentang isu-isu sosial yang ada di dalamnya.